Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Beta Truck Driver. Gak pakai lama-lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Pada saat ini Soyeon melihat ke arah kaca dan melihat wajah juru lelang tampak sangat gembira di bawah cahaya. Dan dia tampak bersemangat dengan barang-barang yang akan dilelang. Mengikuti suara pelelangan yang bersemangat, dua dodi bintang 4 datang membawa nampan panjang. Di nampan itu ada tombak hitam yang panjangnya lebih dari 2 kaki dengan cahaya hijau. Ada juga kabut tipis yang pelan melayang pergi. Senjata ini diperoleh dari runtuhan kuno, asal-usulnya tidak diketahui tetapi sangat kuat. Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa senjata ditawarkan di pelelangan? Karena senjata ini memiliki rahasia. Juru lelang melihat bahwa semua orang matanya tertuju pada senjata itu. Bukan dirinya yang membuatnya semakin puas. Ini berarti tombak itu sangat menggoda bagi semua orang. Jadi dia memperlambat ucapannya untuk membangkitkan selera semua orang. Hal yang paling berharga dari tombak ini adalah tombak ini tidak hanya dapat menembus awan dan memecahkan batu, tetapi juga mengandung keterampilan bertarung misterius yang disebut teknik dewa yang mengejutkan. Juru lelang itu sengaja berhenti sejenak sebelum berbicara perlahan. Tetapi sepertinya jika dia berbicara pada saat yang sama, terjadi ledakan guntur yang keras. Bagaimanapun senjata dengan kemampuan bertarung bawaan, ini sangat langka. Karena skill bertarung ini harus disesuaikan dengan senjatanya. Dan jika keduanya dipadukan, kekuatannya lebih dari sekedar 1 tambah 1. Jadi orang-orang di bawah langsung menjadi bersemangat. Bahkan mata Nan Erming terpaku pada tombak itu dan dia tidak bisa bergerak. Keterampilan bertarung di dalamnya telah teruji. Meskipun berada pada level dasar kelas dunia, mereka cocok untuk tombak Jingsen. Dengan kekuatan tombak, mereka sangat dekat dengan level menengah kelas dunia. Juru lelang itu menjelaskan sambil meraih tombak itu. Mengedarkan semangat juangnya dan dengan lembut setelah menari beberapa kali, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di tubuh tombak itu. Kemudian sosok hantu itu melayang di udara, bergerak mengikuti tombak yang diayunkan dan dia sebenarnya tengah memperagakan teknik tombak misterius. Pada saat yang sama, tombak itu meletus dengan suara gemuruh yang menyebabkan perisai pelindung meja lelang bergetar sedikit. Tawaran awal 3,5 juta. Melihat efek publisitas telah tercapai, juru lelang berhenti bicara omong kosong, dan 2 kata tawaran awal langsung menyulut gairah semua orang. Erming, apakah Anda menginginkannya? Soyeon bertanya pada Nan Erming dan mengabaikan tawaran gila di bawah. Seiring dengan semakin dalamnya persahabatan antara semua orang dan Soyeon, tidak perlu ada kesopanan antara semua orang dan Soyeon. Jadi wajah Nan Erming penuh dan kegembiraan dan dia berkata dengan suara gemetar. Itu memang senjata yang bagus. Beberapa kata sederhana sudah menjelaskan sikap Nan Erming. Jadi Soyeon mengangguk dan mengutip harga yang membuat seluruh hadirin terdiam. 5 juta. Tawaran saat ini di tempat kejadian hanya 4,2 juta dan tawaran Soyeon 800.000 lebih tinggi. Jadi orang-orang di bawah membicarakannya. Lagi pula harga skill bertarung tingkat menengah kelas dunia sekitar 5 juta. Meskipun set skill bertarung ini dikatakan sangat dekat dengan tingkat menengah kelas dunia, itu bukanlah tingkat menengah kelas dunia. Jika tidak seharusnya dihargai dengan harga keterampilan bertarung tingkat menengah kelas dunia. Namun jika Anda ahli dalam tombak, Anda tidak bisa mengatakan bahwa harga ini keterlaluan, tetapi harganya pasti agak terlalu tinggi. Orang-orang di bawah agak ragu-ragu dan ketika melihat nomor ruang lelang sang penawar, mereka semua merasa sedikit gugup. Karena nomor ruang ini sangat berkesan saat menawar keterampilan bertarung tingkat tinggi level pikiran. Bertarung dengannya. Pihak lain tampaknya tidak peduli dengan harga sama sekali. Dia jelas bukan kekuatan biasa. Jika dia terus meminta lebih, saya tidak akan berani menambahkan lebih banyak.
Jika saya tidak menambahkan lebih banyak, itu akan setara dengan menaikkan harga. Jadi bagi mereka, tidak perlu menyinggung kekuatan seperti itu tanpa alasan. 5 juta untuk pertama kalinya. 5 juta untuk kedua kalinya. Begitu hitungan cepat sang juru lelang berbunyi. Saudaraku, apakah Anda ingin membuat keputusan akhir? Jenny melihat metalitas Xiaoyan dan bertanya sambil tersenyum. Ya, karena Nan Erming sudah menyukainya, apalagi yang bisa dikatakan. 5 juta adalah batas atas, jadi mari kita lakukan saja. Xiaoyan telah membantu King Mu'er menawar untuk skill petarung tingkat menengah kelas dunia. Keterampilan sebelumnya dan perkiraan harganya saya mengerti, jadi dia tidak terlalu impulsif. Harga 5 juta sudah pas, jika lebih rendah pasti akan ada orang yang bersaing untuk mendapatkannya. Jika harganya naik terus, akan membuat semua orang mudah marah dan menyebabkan penawaran impulsif. Jika lebih tinggi, cukup untuk mengejutkan orang. Meskipun uang tidak berarti Xiaoyan, tapi dia tidak harus menghabiskannya secara sembrono. 5 juta untuk ketiga kalinya. Deal! Tepat saat Xiaoyan dan Jenny sedang berbicara, juru lelang menurunkan palu dan Xiaoyan memenangkan tombak Jingsen sesuai keinginannya. Melihat tombak yang mengejutkan itu ditembakkan, senyum langka muncul di wajah Nan Erming. Matanya cerah dan penampilannya bahkan lebih luar biasa. Dia sangat tampan sehingga Shozan menatapnya dengan jijik. Meskipun kita sudah bersama begitu lama, tapi saya masih harus mengakui bahwa setiap kali saya melihat Nan Erming, saya merasa pria ini sangat tampan sehingga bertentangan dengan keinginan surga, atau sangat cantik sehingga membuat orang iri. Dia bahkan lebih feminim daripada seorang wanita. Shozan mendesah di sampingnya, menyebabkan Nan Erming memutar matanya. Jika bukan karena fakta bahwa dia dalam suasana hati yang sangat baik karena dia telah mengambil gambar tombak favoritnya dan keterampilan bertarungnya, Nan Erming pasti akan memberi Shozan pelajaran yang bagus. Jika suatu hari nanti kita kekurangan uang, biarkan Nan Erming mengorbankan penampilannya dan pergi merayu wanita-wanita muda yang kaya itu. Saya yakin tingkat keberhasilannya akan lebih dari 99,9% dan pendapatannya pasti akan tinggi yang dapat membantu kita. Keluar di saat kita membutuhkan. Feng Feng juga tertawa dan bermain di sampingnya. Wajah Nan Erming langsung berubah dari cerah menjadi mendung dan sedikit rasa semangat juang memenuhi udara. Baiklah semuanya, jangan terganggu, masih ada hal-hal yang lebih menarik yang akan datang. Jenny mendengarkan suara orang-orang di sisi Xiaoyan melalui komunikator dan merasa bahwa lelucon itu sepertinya agak berlebihan. Jadi dia segera menghentikannya tanpa bersuara. Dia menghentikan pertengkaran semua orang dan mengalihkan perhatian semua orang kembali ke pelelangan. Keterampilan bertarung utama kelas dunia. Menari di langit. 3,3 juta. Kesepakatan. Keterampilan bertarung defensif utama kelas dunia. Rantai perisai besi. 3,3 juta. Kesepakatan. Keterampilan bertarung utama kelas dunia. Tangan iblis hantu. 3,5 juta. Kesepakatan. Keterampilan bertarung utama kelas dunia, seni roh api, dapat meningkatkan atribut api semangat juang sebesar 20%. 3,6 juta terjual. Pada saat ini, lelang berjalan lancar. Kali ini, balai lelang menggunakan pendekatan campuran, yaitu setelah beberapa penawaran rata-rata, penawaran yang lebih baik segera dirilis, sehingga suasana lelang tetap semarak. Suara penawaran datang silih berganti dan suasana sempat menjadi sangat panas. Namun, dengan manipulasi halus King Horan dan Jenny serta dukungan sumber keuangan Xiaoyan yang kuat, semua keterampilan bertarung utama kelas dunia di atas dikuasai oleh Xiaoyan. Namun sangat disayangkan bahwa belum pernah ada keterampilan yang cocok untuk digunakan Xiaoyan dan Ziying. Hal ini membuat Xiaoyan sedikit menyesal. Meskipun dia merasa sedikit menyesal, Xiaoyan masih sangat puas. Karena dia bisa masukkan semua keterampilan bertarung tingkat dasar kelas dunia sejauh yang direncanakan. Meskipun harga yang dia beli tidak murah dan bahkan sedikit mahal, uang bukanlah masalah untuk Xiaoyan. Bagaimanapun Xiaoyan yang sangat ingin memperluas kekuatannya dan keterampilan bertarung kelas dunia ini sangat penting dan mendesak.
Setelah menyeruput teh harum yang baru saja dibawakan penjaga itu, Soyan bersandar malas di bantal empuk kursi, memejamkan mata dan beristirahat, dengan sabar menunggu pertarungan berikutnya. Di ruangan lain, King Mu'er sudah mulai menguap. Keterampilan bertarung dasar kelas dunia ini sebenarnya tidak menarik baginya karena dia sudah memiliki keterampilan bertarung menengah kelas dunia. Keterampilan bertarung utama kelas dunia berikut ini disebut serangan bayangan. Harga awalnya adalah 2.500.000. Begitu suara juru lelang terdengar, mata tertutup Xiaoyan segera terbuka. Ziying yang juga berdiri dengan cepat. Ekspresinya gembira dan tubuhnya sedikit gemetar. Nama keterampilan bertarung ini adalah serangan bayangan yang terdengar lebih cocok untuk Ziying. Serangan bayangan sesuai namanya adalah serangan mendadak melalui bayangan dan itu harus menjadi keterampilan bertarung yang cocok untuk pembunuhan. Benar saja, penjelasan sang juru lelang benar-benar seperti yang diharapkan semua orang dan bahkan lebih dahsyat daripada yang dibayangkan semua orang. Konon, bila skill bertarung ini dilatih sampai batas maksimal, satu bayangan bisa berubah menjadi ribuan bayangan dan tubuh bisa seketika berganti posisi antara ribuan bayangan asli dan palsu. Dia bisa membunuh musuh hanya dengan satu kali serang. Kita beruntung dalam pelelangan ini. Dua keterampilan bertarung kelas dunia yang dibutuhkan tim sangat cocok. Xiaoyan membelai sandaran tangan kayu rosewood dengan jari-jarinya dan sangat puas dengannya. Serangan bayangan ini, saudari, menurut Anda berapa harga yang pantas untuk skill pertarungan ini? Xiaoyan bertanya pada Zhenny. Saudaraku, Anda melihat kan, jika skill bertarung ini tidak sebanding dengan skill bertarung tingkat dunia biasa. Skill bertarung ini jelas sangat cocok untuk pembunuhan. Skill ini bisa membalikkan keadaan atau bahkan mengubah hasil di saat kritis. Oleh karena itu, persaingan untuk keterampilan bertarung ini sangat ketat. Ini akan sangat kompetitif dan harganya akan jauh melampaui harapan. Zhenny berhenti sejenak lalu melanjutkan. Namun bagaimanapun juga ini hanya keterampilan pemula. Xiaoyan menjawab pertanyaan Zhenny dengan tepat. Dia diam-diam mengagumi manajer rumah lelang itu. Lagi pula dia bahkan tidak bisa menilai harga tertinggi dengan jelas. Jadi dia bertanya, lalu menurut Anda berapa harganya? Haruskah saya menawar? Niat Xiaoyan sangat jelas. Dia ingin membeli keterampilan bertarung yang memuaskan bagi anggota inti. Tidak banyak barang bagus yang tersisa. Jika Anda belum membelinya, silakan menawar lebih keras. Namun meskipun semua orang mengetahuinya di dalam hati mereka, emosi mereka masih sangat bangkit. Apa? Hanya tersisa 5? Juru lelang mengingatkan semua orang bahwa 2/3 dari keterampilan bertarung utama kelas dunia telah terjual tanpa mereka sadari. Memikirkannya dengan hati-hati, sepertinya ke-13 itu terjual. Mereka dibeli oleh 3 ruang VIP di lantai atas. Meskipun setiap ruangan hanya memiliki 4 set, yang tampaknya tidak banyak. Hanya ada 18 set keterampilan bertarung utama kelas dunia secara total. Jadi 4 set dalam satu ruangan cukup berlebihan. Ketiga keluarga ini terlalu kejam. Mereka bahkan tidak memberi kita cara untuk bertahan hidup. Sialan. Seseorang mulai mengumpat. Apakah dia pikir dia hebat hanya karena dia kaya? Kalau saya tahu siapa ketiga keluarga ini, saya tidak akan pernah melepaskannya. Orang yang mengatakan ini pasti gila. Bukankah lelang hanya tentang siapa yang punya lebih banyak uang? Lebih parahnya lagi, bagaimana mungkin pasukan berukuran sedang seperti dia mampu menyinggung pasukan yang bisa memasuki ruang VIP? Jika kita tidak bekerja keras sekarang, kita bahkan tidak akan punya sup untuk diminum. Itulah yang dipikirkan oleh sebagian orang yang lebih rasional. Siapakah ketiga kekuatan ini? Mengapa mereka bersedia berinvestasi begitu banyak? Banyak kekuatan besar yang menebak-nebak asal-usul pihak lain dan diam-diam berjaga-jaga. Meskipun tidak ada yang menduga bahwa ketiga kamar VIP itu sebenarnya adalah kekuatan yang sama. Lagi pula tidak pernah terdengar ada satupun juru lelang yang memesan 3 kamar VIP pada saat yang sama.
Banyak orang diam-diam membenci ketiga kamar VIP itu dan akan meliriknya dari waktu ke waktu, dan mata yang melihat ke atas dipenuhi dengan kecemburuan. Selanjutnya, 5 keterampilan bertarung utama kelas dunia terakhir akan disajikan satu persatu. Silakan raih kesempatan terakhir. Saat juru lelang memperkenalkan, semua orang mereka mengerahkan energi mereka ke dalam beberapa kesempatan terakhir untuk keterampilan bertarung utama kelas dunia dan berjuang mati-matian untuk meraihnya, sehingga harganya di luar nalar. Adegan mencari puncak yang nyata dan kebisingannya begitu mengekakkan telinga, sehingga tampaknya langit-langit bahkan akan segera runtuh, sehingga semua orang di kelompok Xiaoyan diam-diam terkejut. Saat itu di sudut tersembunyi di sisi paling timur duduk seorang lelaki berjubah hitam. Tubuhnya diselimuti kegelapan, seakan-akan takdir sejatinya adalah bersama kegelapan. Dia baru saja mendongak, matanya menyapu ke atas. Ketika dia secara tidak sengaja jatuh pada sosok yang samar, dia sedikit terkejut. Sedikit senyum sinis melayang di sudut mulutnya. Sungguh kebetulan. Saat sosok hitam itu berbicara, suaranya sangat rendah, sehingga tidak ada seorang pun kecuali dia yang bisa mendengarnya. Harganya sudah mencapai 3,8 juta. Xiaoyan melihat harga penawaran yang melonjak beberapa kali per detik. Menggigit bibirnya dengan ringan, matanya menjadi lebih ganas, dan dia menepuk telapak tangannya di sandaran tangan. Suaranya menjadi lebih keras, dia menjadi bersemangat. Jangan sebutkan 3,8 juta, bahkan jika lebih dari 4 juta, kita harus mendapatkan semuanya. Tidak masalah. Jenny dan King Horan meyakinkan pada saat yang sama. Meskipun bayangannya sangat mahal untuk bersaing dengan Xiaoyan, diperkirakan tidak banyak pasukan di seluruh benua Dodi yang memiliki kekuatan seperti itu. Kalaupun ada, mereka enggan berinvestasi begitu banyak dalam keterampilan utama kelas dunia. Oleh karena itu, hasil akhirnya tidak mengejutkan. 5 keterampilan bertarung utama kelas dunia yang tersisa semuanya jatuh ke tangan Xiaoyan. Namun Xiaoyan tidak menyangka bahwa kali ini membeli semua barang akan menyebabkan kehebohan di ruang lelang. Akan tetapi, meskipun ia tahu hal itu akan menimbulkan keributan besar, Xiaoyan tetap akan menembak mereka semua. Karena ia tidak pernah berpikir untuk kehilangan kesempatan mempelajari keterampilan bertarung kelas dunia. Meskipun itu hanya keterampilan dasar. Sialan, saya tidak mendapatkan apa-apa. Seseorang mendobrak meja dan berteriak dengan marah. Benar sekali, saya datang jauh-jauh ke sini, tetapi pada akhirnya saya kembali dengan tangan hampa. Bukankah ini memalukan? Seseorang memimpin dan yang lain menanggapi. Mereka yang tidak sempat keterampilan itu tidak dapat mengendalikan emosi mereka dan meledak. Tidak kurang dari ratusan orang berdiri dan pemandangan menjadi sedikit membingungkan. Jika rumah lelang tidak memberi kami penjelasan hari ini, kami tidak akan pernah menyerah. Para pria berterkemuka berpakaian hitam agak malu-malu pada awalnya, tetapi ketika mereka melihat begitu banyak orang mendukung mereka, mereka melompat ke atas meja dan langsung menjadi sombong. Dengan adanya seseorang yang memimpin, semakin banyak orang yang menanggapi. Ada yang panik, ada yang tenang, tetapi lebih banyak lagi yang emosional. Bahkan diam-diam mendekati meja lelang, berharap bisa memancing di perairan yang bermasalah. Suasana menjadi kacau balau. Bajingan, beraninya Anda membuat masalah di rumah lelang. Wajah Jenny berubah. Dia berdiri dan dengan tegas menekan permata komunikasi di tangannya. Segera situasi kacau itu berlangsung kurang dari 1 menit dan tiba-tiba berhenti. Mata para pria terkemuka berpakaian hitam membeku. Mulut mereka yang mengikuti terbuka dan tidak bisa menutup. Langkah kaki mereka yang menyelinap menuju meja lelang berhenti di udara. Tidak berani turun dan orang-orang yang panik semakin panik. Karena di koridor setiap lantai, deretan busur dan anak panah diarahkan ke semua orang yang berdiri di antara penonton. Di depan dan di sekitar meja lelang, kerumunan penjaga yang dapat tiba-tiba muncul entah dari mana. Masing-masing dari mereka adalah Dodi bintang 5. Masing-masing dari mereka meletakkan tangan di pinggangnya dengan senjata setengah terhunus dengan cahaya yang dingin. Kemudian 8 puncak bintang 6 Dodi tiba-tiba muncul di panggung lelang.
menatap dingin ke arah pria berpakaian hitam yang memimpin kelompok itu. Ketidakpedulian mereka yang kejam membuat pria berpakaian hitam itu sulit menelan ludah mereka. Saya selalu dikenal karena keadilan saya, dan saya yakin kalian semua tahu itu. Saat menawar di balai lelang, wajar saja jika penawar tertinggi menang. Kalian begitu marah dan membuat onar karena tidak cukup kuat dan gagal dalam lelang. Apakah kalian ingin menindas bisnis aliansi karena tidak kompeten? Saat setiap kata yang diucapkan oleh puncak bintang 6 Dodi sekeras logam dan batu menyebabkan jantung semua orang di lapangan berdetak kencang. Mereka yang berdiri berkeringat deras, pakaian mereka basah kuyup. Mereka yang mengikuti dengan membabi buta dipenuhi penyesalan, dan mereka yang mencoba memancing di perairan yang bermasalah juga diam-diam mundur. Pria berpakaian hitam yang memimpin kelompok itu hanya Dodi bintang 5 dan dalam hal kekuatan, tetapi mereka tidak sekuat Kaisar Do seperti di daerah terpencil benua kekaisaran. Mereka adalah tokoh teratas di daerah setempat. Mereka mengira mereka adalah Dodi bintang 5 dan tidak kenal takut. Tetapi sekarang, melihat kekuatan seperti itu di bawah pengawasan 8 puncak bintang 6 Dodi, dia sangat ketakutan sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Tenggorokannya bergerak beberapa kali seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengucapkannya satu kata pun. Sudah bertahun-tahun tidak ada orang yang berani membuat masalah di aliansi pedagang. Kalian benar-benar berani. Kata-kata dari puncak bintang 6 Dodi tiba-tiba berubah dingin. Singkirkan para pembuat onar itu. Setelah menerima perintah, para penjaga di sekitarnya segera mengepung mereka, sehingga ekspresi ratusan orang yang berdiri berubah. Mereka tidak tahu apakah mereka harus melawan atau tidak. Mereka hanya misalinya, karena mereka tidak menyangka bahwa rumah lelang yang tampak begitu sederhana dan dapat memiliki sikap mendominasi seperti itu. Tepat ketika orang-orang berpakaian hitam itu melihat bahwa situasinya tidak baik dan tahu bahwa pihak lain tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Tidak ada gunanya menjelaskannya saat ini. Mereka berbalik dan melihat bahwa ada juga ratusan orang yang mengikuti mereka untuk membuat masalah. Bukannya tidak ada kesempatan untuk keluar dengan cepat, jadi cepatlah menghasut semua orang. Saya hanya ingin keadilan. Apa Anda ingin menangkap orang? Jadi rumah lelang hanya menindas kita. Ayo kita lawan mereka. Saat teriakan pria berpakaian hitam itu benar-benar keluar, ratusan orang mereka agak bersemangat untuk bergerak. Lagi pula tidak ada seorang pun tahu apa yang akan terjadi jika mereka dibawa pergi oleh kamar dagang. Semuanya, saya tahu kalian dihasut oleh seseorang dan kehilangan kendali atas emosi kalian untuk sementara waktu. Kalian sedikit impulsif. Kamar dagang kami selalu murah hati dan murah hati kepada orang lain. Selama kalian tidak membuat masalah lagi, Anda tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Dodi bintang 6 melihat bahwa efek jerah telah terjadi dan dia tidak ingin membuat keributan besar. Jika dia menangkap semua orang yang emosional, itu tidak hanya akan membuat marah publik, tetapi juga rumah lelang juga akan sangat terpengaruh. Dalam bisnis, keharmonisan mendatangkan kekayaan terlebih dahulu. Membunuh beberapa ekor ayam saja sudah cukup untuk menakut-nakuti monyet. Mendengar itu, kerumunan yang hendak melakukan perlawanan langsung terdiam. Satu persatu saling meminta maaf dan terdiam, tetapi jantung mereka berdebar kencang. Mereka berkeringat dingin dan diam-diam bersyukur kepada bintang keberuntungan mereka. Beberapa pria berpakaian hitam tercengang mendengar ini dan menjadi agak skeptis. Namun, para pemimpin yang sengaja mengganggu ketertiban pelelangan, niat mereka tidak baik dan tidak bisa mentolerir mereka. Hancurkan mereka. Melihat semua orang telah ditenangkan, prajurit Dodi, puncak bintang 6 tidak lagi ragu-ragu dan memberi perintah. Kami tidak terima, kenapa mereka bisa diampuni tapi kami tidak? Beberapa orang berpakaian hitam ditangkap tanpa kekuatan untuk melawan dan terus berjuang. Namun Dodi bintang 6 puncak mengabaikan mereka. Tatapannya sedikit dingin, dia mengulurkan tangannya dan menyegel doki beberapa orang, membuat mereka bahkan tidak dapat berbicara. Bawa mereka pergi dan serahkan mereka ke aula hukuman untuk diadili. Setelah memberi perintah kepada Dodi, puncak bintang 6, dia berjalan melewati beberapa orang dengan langkah ringan.
tetapi meninggalkan kalimat di telinga mereka yang membuat mereka menyesal dalam kehidupan mereka. Hukum tidak menghukumkan mayoritas dan mereka yang bertindak pertama harus bersiap untuk ditembak. Pada saat ini semuanya kembali tenang dan penjaga yang padat itu menghilang dari pandangan semua orang dengan sangat secepat. Aliansi pedagang benar-benar pandai mengirim begitu banyak orang tanpa kebingungan. Bahkan tidak ada satupun suara sumbang saat mereka maju atau mundur. Mata King Huron berbinar dan dia kagum. Klan Iblis Darah perlu diperkuat. Aliansi pedagang layak disebut aliansi pedagang. Soyen melihat semuanya dan ribuan desahannya diubah menjadi hanya satu kalimat sederhana. Kekagumannya tak terlukiskan. Zhozan, Ziying, Feng Feng, dan Nan Erming mengingat hal ini dan berencana untuk menggunakannya sebagai referensi saat memimpin tim di masa mendatang. Namun Lei Salong sangat tenang, seolah-olah semuanya sesuai harapannya. Zeni menghela nafas lega, tetapi wajahnya masih muram. Dia mengetuk tepi kursi dengan jari-jarinya, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Kemudian dia mengirim pesan ke meja lelang. Setelah juru lelang yang menerima pesan itu, dia tersenyum penuh pengertian dan berjalan ke atas panggung. Dia tampak normal, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia mengepalkan tinjunya ke arah penonton dan berkata dengan tulus, "Atas nama rumah lelang Dasyang, saya ingin menyampaikan permintaan maaf saya yang sebesar-besarnya kepada Anda semua atas ketidaknyamanan kecil yang baru saja terjadi." Dia melihat reaksi para penonton, berhenti sejenak dan kemudian berkata, "Untuk menyampaikan permintaan maaf ini, setelah lelang ini, bank kami akan memberikan hadiah kecil kepada semua orang di sini. Saya harap Anda akan menerimanya." "Nona, ini trik yang hebat. Saya tidak sebaik Anda." Puji Lei Salong. Memang langkah ini tidak terlalu mahal. Tentu saja ini relatif terhadap aliansi pedagang. Jika itu adalah pasukan kecil biasa, saya khawatir bahkan jika mereka bangkrut, mereka tidak akan dapat memberikan apa yang disebut hadiah kecil. Lagi pula, sangat mahal untuk membiarkan aliansi pedagang memberikannya hadiah kecil, karena yang ditawarkan bukanlah hal biasa, dan itu tidak hanya untuk menenangkan para penawar, tetapi juga memenangkan kehormatan moral bagi rumah lelang, membuat rumah lelang tersebut lebih bereputasi. Selanjutnya, pelelangan akan berlanjut. Saya yakin semua orang akan lebih tertarik pada keterampilan bertarung yang akan dilelang berikutnya, karena itu akan menjadi keterampilan bertarung tingkat menengah kelas dunia. Jumlahnya tidak banyak, hanya sedikit, dan semua tamu terhormat yang tidak memenangkan keterampilan bertarung yang mereka sukai sebelumnya, Anda semua harus memanfaatkan kesempatan ini. Setelah jeda, suara juru lelang tiba-tiba menjadi bersemangat. Oke, tanpa basa-basi lagi, keterampilan bertarung menengah kelas dunia pertama yang muncul adalah tusukan naga air. Dan keterampilan ini cocok untuk melatih prajurit yang memiliki atribut air. Setelah menguasainya, dapat memadatkan energinya menjadi naga, menggabungkan kekerasan dan kelembutan dengan kekuatan untuk mengangkat langit. Dan harga awalnya adalah 4 juta. Hai, hanya ada beberapa tingkat menengah kelas dunia. Mata semua orang tiba-tiba menjadi panas. Meskipun keterampilan bertarung tingkat dasar kelas dunia jarang, mereka masih dapat terlihat sesekali. Namun keterampilan bertarung tingkat menengah kelas dunia murni didasarkan pada keberuntungan. Seperti yang dapat dilihat dari fakta bahwa King Mu'er tidak ragu untuk melanggar aturan untuk menawar terakhir kali. Kali ini, beberapa dari mereka muncul sekaligus. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin tidak membuat semua orang bersemangat? Sebelum pelelangan khusus keterampilan bertarung ini digelar, meski semua orang punya beberapa tebakan tentangnya, setelah mendengarnya dengan telinga mereka sendiri, mereka semua kagum dengan kemampuan organisasi pasar kamar dagang. Kita tidak sempat mengambil keterampilan bertarung utama kelas dunia, jadi kita harus mencoba mengambil kali ini, apapun yang terjadi. Banyak orang mengambil keputusan secara diam-diam, tetapi mata mereka tiba-tiba meredup saat mereka melirik 3 kamar VIP di lantai atas. Ketiga orang menyebalkan itu adalah serigala lapar yang bahkan tidak melepaskan mangsanya.
Mengingat pelelangan sebelumnya, tekadnya goyah dalam sekejap dan dia layu lagi. Sudah waktunya untuk bertindak. Beberapa kekuatan besar yang sebelumnya telah dicadangkan mulai bangkit. Apakah ini sudah mencapai keterampilan level dunia tingkat menengah? Soyen juga berdiri dan berkedip agak tidak sabar. Namun, setelah mendengar dengan jelas persyaratan atribut dari latihan naga air, ekspresi kekecewaan muncul di wajahnya. Karena keterampilan petarung yang baik sulit ditemukan dan lebih sulit lagi menemukan yang cocok untuknya. Namun Xiaoyan tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa kesempatan tidak akan datang dengan mudah dan semuanya tergantung pada takdir. Meskipun wajahnya sedikit kaku, tapi dia sangat menantikannya di dalam hatinya. Namun dia tetap tidak berekspresi. Karena kekecewaan atau kecemasan sama sekali tidak mempengaruhi serangan Xiaoyan. Tidak peduli apakah dia bisa menggunakannya atau tidak, dia akan mengambil gambar terlebih dahulu. Bagaimanapun keterampilan bertarung tingkat menengah kelas dunia ini tidak boleh dilewatkan. Jadi atas instruksi Xiaoyan, King Huron mengambil tindakan. 4.200.000. Namun saat King Huron baru saja menyelesaikan perkataannya, seorang pria berjubah hitam di sudut paling timur melambaikan tangannya dan simbol klan jiwa iblis di lengan bajunya melintas. 4,5 juta. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.